Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zunaida Nur Safitri dari Program Studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Unit Produksi di Perusahaan Pelumas. Sebelumnya di sini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang perusahaan Pelumas ini. Perusahaan Pelumas ini merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang memproduksi pelumas. Perusahaan ini memiliki dua unit bisnis, yaitu yang pertama unit penyulingan ulang pelumas dan unit produksi. Di penelitian kali ini saya akan meneliti di bagian unit produksi saja. Yang melatar belakangi penelitian yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, masih tingginya angka kecelakaan kerja di area kerja tersebut. Di sini bisa dibuktikan dengan data kecelakaan kerja yang sudah saya dapat dari perusahaan sebagai berikut. Data kecelakaan ini dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama kategori ringan, kategori sedang, dan kategori berat. Pada tahun 2015 terjadi 8 kasus kecelakaan, tahun 2016 terjadi 13 kasus kecelakaan, tahun 2017 ada 5 kasus kecelakaan, tahun 2018 ada 13 kasus kecelakaan, dan ada 5 kasus kecelakaan di tahun 2019. Kemudian yang kedua, mengapa saya melakukan penelitian ini, yaitu dari kasus-kasus kecelakaan yang sudah terjadi sebelumnya, perusahaan belum melakukan identifikasi sumber-sumber bahaya yang ada di tempat kerja, sehingga perusahaan tidak mengetahui resiko-resiko keselamatan yang mungkin bisa terjadi di setiap pekerjanya. Kemudian, selain perusahaan belum melakukan penilaian resiko dari pekerja-pekerjanya sendiri pun belum menjaga keselamatan saat melakukan pekerjaan. Di sini banyak pekerja-pekerja yang tidak menggunakan APD saat melakukan pekerjaan. Padahal pekerjaan di sini yang dilakukan para pekerja itu merupakan memiliki resiko yang cukup tinggi. Berdasarkan latar belakang seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, didapatkan permasalahan yang akan diteliti ada 2, yaitu yang pertama, bagaimana mengidentifikasi bahaya pada unit produksi di perusahaan pelumas, dan yang kedua, bagaimana menilai resiko keselamatan dan kesehatan kerja di unit produksi di perusahaan pelumas. Dan untuk tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 2, yaitu menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama, untuk mengidentifikasi bahaya pada unit produksi di perusahaan pelumas, dan untuk menilai resiko keselamatan dan kesehatan kerja. Supaya pembahasan dapat lebih terfokus, di sini saya memiliki batasan-batasan yang akan saya lakukan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, penelitian ini tidak dilakukan di seluruh area perusahaan, namun hanya dilakukan di bagian unit produksi saja. Kemudian untuk metode yang akan saya gunakan dalam penelitian ini yaitu metode job hazard analysis. Metode job hazard analysis ini akan saya gunakan untuk melakukan identifikasi bahaya, dan yang kedua ada metode T-Find, dan metode ini digunakan untuk analisis resiko keselamatan. Kemudian untuk mendukung analisis resiko tersebut, di sini saya juga menggunakan pedoman dari ASNZS 4360 tahun 2004. Kemudian data yang saya ambil di sini berdasarkan data wawancara dan data observasi. Kemudian di sini saya akan menampilkan diagram alur penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan terkait K3 yang ada di lapangan. Identifikasi masalah ini mengenai faktor-faktor sumber bahaya bagi pekerja di unit produksi perusahaan pelumas. Kemudian setelah dilakukan identifikasi masalah, ada penetapan tujuan. Tahap ini merupakan dasar dari penelitian yang dilakukan, sehingga tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai. Kemudian untuk studi, di sini ada 2 studi, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur ini setelah ditetapkan rumusan masalah dan tujuan, maka dilakukan studi literatur ini.
Studi literatur ini digunakan untuk mempelajari teori-teori yang terkait dengan penelitian dan akan digunakan sebagai sumber acuan. Di sini ada job hazard analysis, T-Find, dan ASNZS 4360 tahun 2004. Job hazard analysis merupakan teknik yang berfokus pada tahapan pekerjaan sebagai cara untuk mengidentifikasi bahaya sebelum kejadian yang tidak diinginkan tersebut terjadi. Teknik ini lebih fokus kepada interaksi antara pekerja, tugas pekerjaan, peralatan, dan lingkungan kerja. Kemudian untuk metode T-Find ini adalah salah satu metode analisis semi kualitatif yang sering digunakan. Metode tersebut terdiri dari 3 faktor utama, yaitu probability, exposure, dan consequence. Untuk studi lapangan ini merupakan pengamatan secara langsung. Tahapan ini dilakukan untuk mengamati dan mengidentifikasi bahaya yang terdapat di unit produksi, perusahaan pelumas, dan aktivitas kerja yang dilakukan oleh pekerja. Kemudian setelah melakukan studi literatur, melakukan identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya dalam penelitian ini adalah proses untuk menentukan apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana bahaya dapat terjadi di tempat kerja yang berpotensi menyebabkan resiko kecelakaan yang berasal dari faktor pekerja. Di sini ada faktor pekerja, faktor lingkungan kerja, dan faktor peralatan kerja. Di faktor pekerja, di sini saya akan melakukan pengecekan tentang penggunaan APD, kemudian di lingkungan kerja pengecekan pengukuran paparan panas, paparan kebisingan, dan housekeeping, dan di peralatan kerja ada pengecekan tentang ketersediaan SOP dan keadaan mesin atau peralatan. Untuk hasil pengukuran lingkungan kerja, paparan panas, dan paparan kebisingan, di sini saya sudah mendapatkan data dari perusahaan karena sudah dilakukan pengukuran 6 bulan terakhir. Setelah dilakukan identifikasi bahaya, kemudian dilakukan penilaian resiko. Penilaian resiko dalam penelitian ini adalah proses menilai resiko yang muncul dari bahaya yang telah diidentifikasi dengan mengkombinasikan tingkat kemungkinan terjadinya bahaya atau probability, kemudian exposure, dan consequence berdasarkan ASNZS 4360/2004. Setelah dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko, maka dilakukan evaluasi resiko, dan setelah itu dilakukan pengendalian resiko, dan yang terakhir memberikan rekomendasi dan kesimpulan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.